kita, dimanapun kita berada saat ini, dalam kondisi apapun kita saat ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat-Nya, kasih-Nya yang telah disediakannya bagi kita. Hari ini kita kembali lagi mengadakan PA online kita untuk bulan Oktober. Pasti teman-teman sudah rindukan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi, terpujilah namamu Tuhan. Buat teman-teman yang di rumah, boleh sambil bertepuk tangan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, terpujilah namamu Tuhan. Teman-teman, untuk memulai ibadah PA kita hari ini, baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sampai pada saat ini ya Bapa, dimanapun kami berada, kami satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami hadir ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih dapat menikmati ibadah kami, sekalipun PA ini kami adakan online ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menyatukan kami untuk sama-sama semakin bertumbuh dalam iman, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah PA online kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman,
biarlah Tuhan yang memberikan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Dia senantiasa menyampaikan firman-Nya seturut dari kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya yakin dan percaya dimanapun kita saat ini, mungkin kita ada yang baru saja mengalami kesedihan, atau baru saja mengalami kegagalan, atau banyak problema di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk masa depan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi ekor, Dia akan menyediakan kita menjadi kepala pada waktu yang tepat dan saat yang tepat. Marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memenangkan kita di atas segala maut maupun di atas segala cobaan kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita nyatakan lebih dari pemenang. Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan kembali. Seperti tema kita saat ini, mana cukup. Terkadang kita seringkali lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kita selalu kurang puas dengan keadaan kita saat ini. Kesehatan, keluarga, mungkin terasa tidak cukup untuk kita nikmati saat ini. Kita masih mengejar dunia ini. Dan
Ada kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Dia tidak pernah lupa akan pertolongannya dalam kehidupan kita. Teman-teman, marilah kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia senantiasa menolong kita. Marilah kita mengucap syukur padanya melalui pujian kita, pertolongan-Mu. Di situ tanganmu bergerak.
kita telah melewati masa pandemi COVID-19 ini. Sampai saat ini, bangsa kita masih sangat membutuhkan doa pemulihan dari setiap kita yang ada di bangsa ini. Marilah kita rendahkan hati kita sujud berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan bangsa kita, untuk pemulihan diri kita, untuk pemulihan sekitar kita. Kita nyatakan doa kita melalui pujian kita. Bapa, pulihkan negeri kami.
Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Kita angkat pujian kita ke masuk ruang Maha Kudus. Shalom Permata, malam hari ini kembali kita mengikuti kebaktian PA Permata walaupun secara daring, namun kesempatan ini juga menjadi kesempatan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai PA kita, dalam khotbah kita malam hari ini kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kebaikan dan anugerah Tuhan kiranya boleh menjadi bagian kami, sehingga dalam kesempatan kami belajar firman Tuhan di PA Permata malam hari ini, kami boleh mendapatkan Tuhan menjadi guru agung kami, mengajarkan keajaiban demi keajaiban, pengertian demi pengertian, sehingga dalam tingkah laku kami Permata, kami boleh tahu rancangan Tuhan dan mengerjakannya. Bersama dengan kami ya Bapa, hadir di rumah kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6-10 dengan tema mana cukup. Saya bacakan ayat Alkitab kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dengan tema yang diangkatkan oleh pengurus permata kita Mana Cukup, bacaan ini mengingatkan kita bahwa ibadah, ayat 6, ibadah dengan perasaan cukup itu memberi manfaat yang besar. Kalau ibadah memberi manfaat, ya, ibadah memberi manfaat. Tapi bagaimana ibadah itu memberi manfaat yang besar bagi kita, ada tekanan di perasaan cukup. Ada rasa cukup yang membuat ibadah itu menjadi bagian besar keuntungan dalam kehidupan kita. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Dalam konteks pandemi COVID-19, beberapa dari kita sering merasa bahwa kentang kebaktian daring kita kena tanggung, nggak pas, belum cocok di kebiasaan kita sehari-hari. Tapi harus kita sadari bahwa ibadah itu bukan hanya pertemuannya saja, bukan hanya bersalam-salaman saja, bukan hanya meriahnya saja, tapi ibadah adalah sikap hati. Sewaktu kita menyadari ibadah adalah sikap hati, maka ibadah yang kita lakukan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, dalam suasana daring, ibadah itu menjadi ibadah yang kuat mengubah hidup kita. Ibadah di mana Tuhan bicara keras pada kita. Ibadah di mana kita mendapatkan pengapul Tuhan, menjadi kegairahan baru dalam hidup. Ibadah yang memberi semangat. Ibadah yang mengubahkan. Jadi di dalam diri kita, bagian dari diri kita, di dalam kita lah yang akan menentukan ibadah itu akan memberi manfaat besar atau tidak. Kalau kita merasa bahwa ada firman Tuhan yang bisa ku dengar, ada bagian pujian yang bisa ku naikkan, ada kesempatan merenungkan, tenang sebentar, dengar-dengaran dengan Tuhan, cukup. Maka ibadah itu akan memberi dampak yang besar bagi kita. Jadi beberapa dari kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah daring, sehingga beberapa kali daring bahkan tidak nyempetin mandi di PA Permatanya, beberapa kali PA daring sudah nggak nyempetin ganti baju juga, yang penting jam segini PA daring ya PA aja gitu, nyalain handphone dan ikut PA. Konteksnya bukan saya harus mencium keharuman parfum orang yang sudah mandi dan PA nggak juga akan tercium secara daring, namun bicara sikap hati. Kalau ternyata kita sudah tahu bahwa jadwal PA kita jam 6, jam 7 malam, kita sudah posisikan diri, kita mandi sebelumnya, kita bersih-bersih, beri semangat dalam diri bahwa mau ketemu Tuhan ini, mau menyembah Tuhan ini. Ada dorongan dari dalam untuk boleh mencintai Tuhan, dan dorongan itu yang bernilai besar bagi Tuhan. Kita merasa cukup beribadah, cukup Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, boleh beribadah, maka itu akan memberi manfaat besar bagi kita. Permata, seharusnya kita Permata yang paling siap dengan kondisi COVID-19 yang memaksa kita untuk boleh beribadah daring. Kategori yang lain, Mamre Moria, Saitun, kesulitan untuk memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari PA mereka. Guru-guru KKR yang kebanyakan juga Permata memanfaatkan juga dengan cukup baik, sehingga KKR juga boleh menguasai diri, memanfaatkan diri untuk bisa beribadah daring dan memberkati anak-anak KKR. Permata menjadi bagian penting dalam konteks ini. Kita menjadi pattern, kita menjadi pola di mana kita penguasaan gadgetnya baik, dan COVID-19 menjadi momentum di mana Permata unjuk gigi kalau bahasanya. Beberapa generasi sebelum generasi kita Permata saat ini berusaha mencari momentum di mana Permata boleh unjuk gigi. Ikut kepanitiaan Paskah kah di Runggun, menjadi bagian dari kepanitiaan Natal di Runggun kah, nge-MC di acara-acara di tingkat Runggun, sehingga Permata punya gawean, Permata punya panggung di tingkat Runggun. Tapi di masa COVID-19 ini, lingkungan yang memberikan gawean, lingkungan yang memberikan kesempatan di mana kapasitas Permata boleh menonjol. Peluang. Beberapa orang malah menganggap COVID-19 ini menjadi tantangan, tapi bagi saya pribadi, saya melihatnya ini malah menjadi peluang besar bagi Permata. Teman-teman, usahakan dengan baik
PA Permata kita berjalan dengan baik, dengan rasa cukup. Setiap kita boleh mengucap syukur dengan PA daring yang berjalan di kategori Permata. Dan bersamaan dengan itu beri sedikit ruang, beri sedikit waktu. Pengurus Permata atau pengurus Permata sektor, sungkun tanya ke Bapak kita Mamred, sungkun tanya ke orang tua kita Moria, bahkan Saitun, maukah dibuatkan PA daringnya, maukah disiapkan videonya, sehingga proses unjuk giginya, proses mencari panggungnya itu berjalan dengan baik, dan orang tua kita juga terbantu dalam proses pertumbuhan imannya, bahwa PA kategorinya berjalan. Ada permata kami yang nampati kami. Mungkin tidak sebanyak kita yang hadir di PA kategorial yang lain, namun ini kesempatan kita untuk boleh memperlihatkan bahwa kita berfungsi di runggun kita. Jadi beberapa orang menganggap bahwa COVID-19 ini sebagai tantangan yang menghambat. Bagi saya pribadi ini malah menjadi kesempatan bagi Permata untuk berdampak besar bagi runggun kita masing-masing. Jadi kita duluan yang merasa cukup dengan PA daring kita puas dengan PA daring kita, dan manfaat ini juga boleh dinikmatin oleh teman-teman yang lain yang tidak ada di runggun kita, bisa mencontohnya. Bahkan untuk Mamre Moria, untuk Saitun, mereka boleh mendapatkan kasih dari kita Permata yang membantu mereka. Kita kembali lagi ke teks. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sewaktu kita merasa cukup, itu memberi keuntungan besar. Keuntungan besarnya bukan hanya keuntungan atribut yang melekat kepada kita, tapi perubahan hidup. Keuntungannya bukan sesuatu yang terlihat atau menempel di tubuh kita, tapi perubahan hidup, kedewasaan hidup. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau bahasa Ayubnya, kita datang telanjang dan kita akan kembali juga telanjang. Kita nggak akan bawa apapun dari dunia ini. Kita datang tanpa apa-apa, kita pergi dari dunia ini tanpa apa-apa. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini bukan mengejar yang terlihat, yang melekat pada tubuh kita, tapi perubahan hidup. Ada kedewasaan iman, ada pertumbuhan iman, ada kepuasan akan Allah, ada haus akan firman Tuhan yang dipenuhi oleh Tuhan selama kita ada di bumi ini, selama kita PA Permata masalah, contohnya pada saat ini. Sehingga waktu kepuasan itu dipuaskan Allah, bagian itu menjadi bagian yang menjadi milik kita, dipenuhi oleh Allah, itu yang menjadi modal kita pulang ke surga. Yang melekat bahkan tidak kita akan bawa. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 9 itu menantang kita supaya jangan terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Hati-hati kita jangan juga mencelakai, jangan sampai kita tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, itu ayat yang ke-10-nya. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada bagian di mana berburu uang, mencintai uang, mencintai uang. Ada unik dengan kata mencintai uang di sini. Cinta sering sekali menuntut hal romantis, menuntut hal-hal yang tidak biasa untuk kita lakukan. Itu cinta. Kalau kamu cinta sama buru biringdo, cinta kamu sama buru tigando, ada sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada siapapun, hanya kamu lakukan kepada someone special tadi. Itu tanda cintanya. Lalu bagaimana dengan cinta akan uang? Waktu kamu meletakkan cinta akan uang, kamu cinta akan uang, there's something special that you just do it just for the money, not for the other else. Bahasa kasarnya jadi idola, jadi idol. Ada bagian yang khusus kamu lakukan hanya untuk si uang. Dan itu akar dari segala kejahatan. Bang, gak boleh rupanya kita bekerja keras. Wah, wajib bekerja keras. Setelah kita bilang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi tekanan kata cinta, uang, itu yang menjadi bagian yang kita hindarin. Uang adalah alat bagi kita. Uang adalah tools bagi kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, menyampaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dia bukan tujuannya, dia cuma tools, dia cuma alat. Kita butuh uang untuk
memenuhi bagian-bagian, untuk menyiapkan bagian-bagian di mana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. COVID-19 juga menantang Permata untuk kreatif. Beberapa orang kesulitan mencari pendapatan di masa COVID-19 ini. Saya mendengar berita bahwa perpajak-pajak juga mulai berkurang omsetnya. Ada kondisi-kondisi di mana pemutusan hubungan kerja juga terjadi. Saya harap tidak terjadi pada teman-teman Permata. Dan kondisi-kondisi rumit ini harus dijawab oleh Permata. Teman-teman harus mencari peluang. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan. Tiba-tiba bunga jadi fenomena, jual bunga itu fenomena. Tiba-tiba ada sepedaan, tiba-tiba ada masker, ada face shield, tameng wajah dari plastik, dan itu semua bisa diproduksi oleh Permata. Kalau ternyata kita bisa melihat peluangnya, ayo gitu, ambil bagiannya gitu. Nggak bisa banyak bang, nggak bisa besar bang, tapi bisa aku buat berproduksi. Tanggung jawab Permata itu berproduksi. Kita mesin produksinya, kita yang berproduksi. Jadi apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita hadapin, Permata punya hutang berproduksi. Berproduksilah. Ada produk yang muncul dalam kehidupan kita. Campur tangan Tuhan dengan keterampilan kita bersosial media, dengan keterampilan kita menggunakan gadget, menjadi kesempatan kita juga untuk boleh memperkenalkan produk yang kita miliki. Ayo berproduksi. Jangan cuman menunggu, jangan cuma mencari kesempatan. Kita yang membuat kesempatan, kita yang menciptakan kesempatan. Dulu ada terkenal di daerah Jawa namanya Palu Gada. Palu Gada ini singkatan dari apa lu mau gua ada. Palu Gada ini agak unik gitu. Jadi dia menjadi tempat orang bertanya apa yang dia cari dan dia bisa menjawabnya. Sekarang mungkin Palu Gada itu sudah diganti dengan Google. Kita klik Google, kita mau butuh apa, Google kasih tahu di mana bisa mendapatkannya di sekitar kita. Teman-teman, kita gunakan teknologi ini, kita produksi something. Ayo kerjain sesuatu, ayo buat sesuatu, saling diskusi, buat sesuatu. Ada manfaat yang sedang kita kerjakan dalam kondisi-kondisi COVID-19 ini. Kondisi di mana kita tidak bisa berpergian jauh, tidak menghabiskan uang untuk bersosialisasi, nggak juga ke Susiti belakangan hari ini, nggak juga ke nelayan beberapa hari ini. Udah hampir Maret sampai sekarang kita nggak bisa juga ke bioskop. So, ayo kita manfaatkan semua waktu dan uang yang ada untuk boleh berproduksi. Harapan saya, teman-teman Permata, ayo manfaatkan waktu dengan baik. Ayo kejar kehidupan, bahkan dalam kondisi-kondisi paling rumit di COVID-19 ini. Permata, bagian kita adalah bagian menyembah Tuhan. Permata, bagian kita adalah bagian menghidupi firman Tuhan. Permata, bagian kita adalah bagian mengucap syukur untuk kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Cukup ini semua. Cukup yang sudah Tuhan sediakan. Cukup untuk kita boleh maksimal dalam hidup kita. Mari gunakan yang kita miliki saat ini untuk boleh mengerjakan dengan baik ibadah kita. Bukan hanya ibadah di hadapan Tuhan secara pujian, penyembahan, dan khotbah, tapi ibadah di mana kita berjalan keseharian kita, berjalan dalam kehidupan kita untuk mencintai Tuhan. Kita berdoa. Kebaikan Tuhan kiranya menemani kami, mengantarkan kami untuk menjadi permata yang produktif, bahkan di masa COVID-19 ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian kita bagi Tuhan betapa hatiku.
dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu karena Engkau masih memberkati kami di malam hari yang indah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena PA gabungan kami di bulan ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kiranya apa yang kami dengar dari pengkhotbah kami tadi Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat pengkhotbah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pengkhotbah kami Tuhan, berkati ya dalam pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, juga berkati ya dalam pekerjaannya Tuhan, supaya nama-Mu tetap termulia melalui pengkhotbah kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan, supaya melalui persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, nama-Mu tetap termulia. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka dapat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu permata Tuhan, berkati anak-anak-Mu permata dalam studi dan juga pekerjaannya Tuhan, supaya melalui studi dan pekerjaannya Tuhan, anak-anak-Mu permata dapat terus memuliakan nama-Mu saja. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Kau yang berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu Tuhan keadaan negara kami Tuhan, yaitu karena penyakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan COVID-19 ini akan berakhir Tuhan. Kami percaya COVID-19 ini akan berakhir tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat PA kami bulan depan, kiranya Kau memberkati PA kami bulan depan, supaya kami dapat melakukan PA kami dengan penuh dan lebih sukacita lagi Tuhan. Tuhan yang baik, hanya doa anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tibalah kita pada penghujung PA kita. Mari kita nyatakan tekad kita kepada Tuhan melalui pujian kita, doa kami. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan, syukur kami ucapkan kepada